Halo, um, Capricorn. Wah, halo Capricorn. Halo juga crosswatcher yang lagi mantau Capricorn. Ini general reading ya. Energi banyak orang yang punya bercat Capricorn. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silahkan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, langsung aja kita mau lihat energi Capricorn, orang yang berkaitan dengan Capricorn, energi September 2023. Terima kasih. Tada. Ada Leo. Libra. Wah. Sagittarius. Wih. Kenapa ini? Oke, Pisces, Cancer, Scorpio. Ya. Ini kuat Leo, Libra, Sagittarius, Aries ya. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi. Oke, Capricorn, ini bisa kamu ya atau dia. Kalau memang ini kamu September 2023. Ini kamu kenapa ya? Ada energi stuck gitu ya, stagnan, mentok aku rasanya di September gitu. Jadi harus banyak sabar, tegar, harus kuat. Karena kamu mungkin ditempa ya. Kamu ditempa menjadi jiwa yang hebat, menjadi jiwa yang lebih kuat gitu. Oke. Jadi ya udah, jalani aja. Kamu bisa kok melewatinya, kamu bisa melaluinya. Ini kamu harus bisa mengendalikan emosionalmu, harus bisa mengendalikan pikiran, perasaan. Menghadapi segala sesuatunya harus tenang, harus damai, harus sabar. Ya, kayak gitu. Mungkin ada beberapa hal atau ada seseorang, beberapa orang belum sesuai ekspektasimu, belum sesuai harapanmu. Mungkin kita bisa ngerasa kayak, kok gini banget ya hidup ini gini banget ya gitu. Tapi ya udahlah ya. Semua tuh ada waktunya. Ada waktunya kita bahagia, ada waktunya tidak bahagia. Ada waktunya senang, ada waktunya enggak gitu ya. Kamu bisa kok melewati semuanya. Beberapa kalian ini diseimbangkan ya. Diseimbangkan oleh keadaan, oleh semesta juga. Jadi kayak maksudnya, kenapa kayak gini keadaannya? Kenapa situasi kayak gini ya? Stuck, mentok, atau apa gitu. Beberapa ngerasa, kok hidup gini-gini aja, atau apa ya? Seperti banyak hal-hal yang menguji kesabaran. Sampai kapan sabar, sampai kapan begini, begitu. Wah. Ya, aku rasa keadaan kayak gini sebenarnya lagi menselaraskan energimu ya. Atau situasi seperti ini lagi seimbangkan energi kamu. Supaya kamu seimbang aja, supaya kamu selaras. Kayak misalnya supaya seimbang soal pikiran, soal perasaan. Ya. Nggak selamanya pikiran itu benar. Kita juga harus dengar perasaan, kita harus lihat juga perasaan. Sama kayak nggak selamanya perasaan kita benar, ternyata kita harus pakai logika juga, harus mikir juga gitu ya. Itu contohnya, kayak selama ini kita yang selalu berperasaan, akhirnya ya pakai logika juga gitu. Atau kita selama ini ngikutin jalan pikiran kita sendiri ya, kita selama ini ngikutin logika kita sendiri ya, ternyata perasaan itu juga ada benarnya. Intuisi, firasatmu itu banyak benarnya gitu ya. Buat selama ini yang
kurang dengar intuisi ya akan lebih dengar intuisi, lebih dengar kata hati, lebih spiritual gitu ya aku rasanya. Terus ini berapa kalian kalau ada masalah kayak kamu pendam sendiri ini ya. Kalau ada persoalan, ada hal-hal yang kayak ya udah inilah hidup ya, banyak hal-hal yang menyakitkan juga. Tapi kamu kayak ya udahlah gitu. Beberapa kalian memendam, menahan semua sendiri ya. Ya mungkin kamu ngerasa kamu yang kuat ya, atau kamu kuat gitu. Atau apa ya? Belum tentu ada yang ngertiin kamu, belum tentu ada yang pahami kamu. Makanya kalau ada orang yang apa ya, mencoba gitu menyelami dirimu, menyelami isi hatimu, ya nggak semudah itu. Beberapa kalian ini ada yang defensif, ada yang kayak ngerasa ya udah, ini hidup aku yang tahu, ini masalahku, persoalan hidupku ya, aku yang ngerti gitu ya. Jadi kamu kayak ada memendam sendiri ya, atau kamu kayak trust issue, ada rasa kayak iya belum tentu ada orang ngerti ya tentang saya, belum tentu ada orang pahami saya gitu. Oke. Ini berapa seperti masih butuh healing sih aku rasanya ya. Masih butuh waktu untuk tenang, untuk damai dengan diri sendiri. Beberapa butuh waktu untuk berdamai sama keadaan, menerima kenyataan. Ya, aku ngerasa gitu. Oke, kita lihat lagi lah. Ada Pisces ya. Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius ya. Oke. Ini kuat Pisces dengan elemen tanah ya. Virgo, Taurus, Capricorn itu kuat. Bisa energi aja. Oke. Aku ngerasa ya, sebenarnya ada seseorang ini punya perasaan dalam sama kamu. Ada seseorang punya rasa yang ya lumayan dalam sih buat kamu. Gitu. Cuma apa ya? Aku ngerasa ini ada yang mirroring, ada yang seperti cerminan, mirror ya. Ya siapa duluan yang cuek ya, akhirnya cuek bareng-bareng. Siapa duluan yang diam, akhirnya diamnya bareng-bareng. Ya gimana lah, seseorangnya diam, ya aku diam juga lah. Seseorangnya cuek, ya aku cuek lah. Jadi kita cuek bersama, diam bersama. Kayak gitu. Sebenarnya apa ya, entah dia entah kamu kan bisa aja gitu ya dealing juga sama yang lain, atau gimana ya, kan kita bisa tuh menghadapi yang lain juga. Bisa seseorang memikirkan yang lain, seseorang ya dengan yang lain, tapi kayak yang terkoneksi itu kan kita ya, yang sama-sama suka itu kita, yang sama-sama mencintai itu ya kita. Cuma ya ada opsi lain, ada pilihan lain, ada yang lain yang dipikirkan gitu. Oke. Dan aku ngerasa kamu juga punya banyak prioritas gitu. Kamu punya banyak prioritas. Hidupmu kan nggak hanya tentang dia. Hidupmu kan juga mikirin inilah, mikirin itulah. Kamu harus mikirin kerja, mikirin uang, mikirin keluarga atau apa ya. Hidupmu nggak hanya tentang dia. Ya. Kamu itu banyak prioritas juga. Dan akhirnya kayak apa ya, seseorang ini juga ngerasa bingung
bingung bagaimana ya memperjuangkan kamu. Bagaimana ya, aku itu belum bisa menjadi yang terbaik. Aku belum bisa lakukan yang terbaik ya. Pokoknya aku belum bisa beri yang terbaik untukmu. Ya udah, akhirnya ngejauh gitu. So di sini ya, entah siapa, misalnya kita pihak yang kayak kecewa, kalau kita pihak yang tersakiti, pasti kan ya udahlah. Kalau memang harus melepas ya melepas gitu. Tuh, cuma di sini aku ngerasa banget sih, seseorang yang ngejauh ya, siapapun yang menjauh ini ya ujung-ujungnya ngerasa bersalah sama kamu, atau ada yang mengecewakan, itu ujung-ujungnya merasa bersalah gitu sih, kayak ya pengen minta maaf gitu. Ini bisa siapa aja ya, meskipun itu ada juga teman, ada juga keluarga sendiri ya, yang bikin salah lah, yang bikin kamu kecewa, kamu capek, kamu lelah, hanya gara-gara dia, gara-gara mereka. Itu sebenarnya ya orang yang ngerasa bersalah banget sih gitu. Oke. Dan aku ngerasa di September ya, kamu ini masih pusat perhatian, atau kamu jadi pusat perhatian sebenarnya, entah di mata seseorang, mata temanmu, keluargamu, itu ada. Kayak misalnya kalau kamu diam menyendiri, pasti kamu dirindukan, kamu dikangenin gitu. Atau kalau kamu menjauh, kamu kayak fokus hanya sama dirimu, ya kamu dirindukan, kamu itu dikangenin orang-orang itu sih. Oke. Dan ini seperti ada ya yang disembunyikan seseorang. Siapa ini ya menyembunyikan sesuatu? Jadi gimana mau percaya kalau orangnya nggak terbuka gitu? Jadi kita bisa ragu kan? Oke. Ini ada yang harus dilepaskan, kemudian move on ya. Habis melepas ya move on lah, melupakan gitu. Kamu itu kuat, kamu itu punya kekuatan ya. Apalagi hidup ini kan udah banyak ujian, banyak cobaan, banyak tantangan, rintangan. Itu kan menempa kamu ya, jadi orang yang kuat, jadi orang yang lebih kuat. Jadi ngapain kamu ragu sama dirimu? Ya, percaya pada intuisimu, percaya pada kata hatimu, percaya pada kebijaksanaanmu. Tuh, ada beberapa orang memang harus dilepas ya. Kalau kamu ngerasa, aku tuh nggak maju-maju, nggak berkembang sama dia, aku tuh toksik loh kalau sama mereka, ya udah lepas aja. Gitu. Oke, hidup ini relax. Beberapa kalian ini kalau orangnya ambisi banget ya, kalian yang beberapa kalau ada yang ambisius gitu, diminta untuk relax. Ya terkadang perlu ya untuk slow. Jangan serius bingit ya. Ada yang kalian ini kalau memang orangnya apa ya, kamu punya target, kamu punya banyak prioritas, ya kamu relax juga lah. Jangan semua bawa serius banget ya, harus relax. Terkadang perlu serius, terkadang perlu santai, istirahat gitu ya. Tuh. Oke. Nih, bikin boundaries, bikin batasan, tapi batasan yang sehat ya. Itu. Kita boleh kok bersosialisasi sama ini sama itu. Boleh. Tapi bikin batasan juga, mana orang yang bisa dihadapi, mana yang enggak ya. Misalnya gini, aku tuh nggak nyambung loh kalau sama orang yang kayak gini kayak gitu. Ya udah, jaga jarak gitu. Atau aku tuh capek, kayak energi aku capek loh kalau berteman sama ini, berteman sama itu, ya lepas gitu, jaga jarak begitu. Atau aku tuh nggak connect gitu, kayak
kayak ngerasa toxic atau negatif banget sih kalau sama orang yang beginilah, yang begitulah. Ya udah, jaga jarak aja. Tuh. Oke. Sekarang kerjaan ya. Oke, harus seimbang. Seimbang. Balance ya. Kayak misalnya apa ya? Supaya produktif ya yang kita kerjakan. Ya kita harus seimbang. Kayak misalnya ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk istirahat gitu. Ada juga yang kadang gimana ya? Kita pakai pikiran kita banget ya, logika kita banget, tapi pakai perasaan juga. Ya bekerja gitu kan, berusaha ya kayak gitu, pakai pikiran dan pakai perasaan gitu. Tapi aku ngerasa di September ya kamu dapat keadilan ya, usahamu, kerja kerasmu ya, nanti hasilnya sesuai dengan perjuanganmu. Oke? Jadilah orang yang sepenuh hati ya. Kerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati, berdedikasi tinggi ya, apapun itu hasilnya, sepenuh hati aja. Rezeki nggak kemana ya kan, cuman tak kenapa ya, aku ngerasa ini sebenarnya ada memang yang beban entah secara fisik gitu ya, itu berat gitu, tapi ada juga beban mental yang berat, pikiran, perasaan, mental ya, itu yang berat untuk ditaklukkan gitu. Iya. Aku ngerasa ini konflik batin sama diri sendiri sebenarnya. Ini perang batin itu sama diri sendiri. Entah ekspektasi ya terlalu tinggi, jadi kecewa sendiri gitu. Jadi ya udahlah, bekerjalah, berusahalah sepenuh hati aja. Dedikasi yang tinggi atau apa ya? Ya udah, nggak usah terlalu berekspektasi yang gimana, nggak usah terlalu berekspektasi tinggi. Gitu. Karena aku ngerasa itu sering banget ya terjadi sama Capricorn. Isu-isu Capricorn itu ya itu, kalau ekspektasinya tinggi, kecewanya juga luar biasa tingginya gitu. Jadi ya gimana, ya jangan terlalu berlebihan soal ekspektasi ya, jangan terlalu berlebihan soal ambisi atau apalah, target atau apapun. Boleh sih kita punya target, boleh ambisi, boleh ekspektasi, tapi jangan berlebihan juga sih. Takutnya konflik batin sama diri sendiri kalau nggak sesuai sama ekspektasi gitu. Jadi ya let go, lepaskan ya. Lepaskan yang jadi beban pikiran lah, beban fisik, beban mental. Pokoknya lebih kayak ya berarti aku harus relax. Aku harus relax mengerjakan sesuatu. Aku harus relax ya, mengusahakan apapun itu. Jadi kalau relax itu lebih kayak ikhlas gitu loh, legowo. Yang penting aku berusaha, yang penting aku bekerja keras, aku ikhlas ya. Gimana pun ya aku yakin semesta, Tuhan akan adil ya. Perjuanganku, pengorbananku itu tidak sia-sia. Akan bagus hasilnya, akan indah pada waktunya gitu. Oke. Terus keuangan ya. Nah, banyak yang harus direnungkan. Ya, sorry to say ya, maaf ngomong, maaf kata. Ini September memang kayaknya mentok banget gitu. Beberapa ini stuck banget, stagnan ya. Kayak ngerasa hidup ini kok belum ada perkembangan. Ya tapi kan belum
berkembang bukan berarti nggak berkembang. Ya, belum berkembang itu bukan berarti tidak akan berkembang. Gitu. Cuma ini kayak butuh waktu aja. Ya mungkin kamu lagi diproses gitu ya. Kamu lagi diproses. Kamu lagi ada di perjalanan yang aku rasa kayak perjalanan spiritual juga sih. Karena kan kamu lagi diproses. Sesabar apa kamu menghadapi hidup ini? Sebijak apa kamu menghadapi hidup ini? Itu diuji. Tuh. Termasuk soal uang. Ya. Termasuk soal finansial. Tuh. Aku ngerasa ya kalau keuangan kita, finansial kita kenapa-napa, ya ambil aja hikmahnya. Mungkin kedepannya kita harus lebih bijak ya mengelolanya. Misalnya ya kita pernah ngerasain kan, uang itu lumayan, tapi bisa juga keuangan ini ngedown, ngedrop gitu. Ya kedepannya ya belajar aja bagaimana memanajemen, mengelola keuangan lebih baik lagi, tidak boros, tidak buang uang gitu aja atau apa ya. Aku rasa kayak gitu. Entah pola hidup kita atau cara kita mengelola uang itu belajar lebih baik lagi lah gitu. Terus aku ngerasa ini kamu bisa konflik juga sama orang lain soal uang ya. Ingatlah bahwa ya uang itu sensitif ya. Gara-gara uang kita bisa konflik sama diri sendiri. Gara-gara uang kita bisa konflik sama orang lain. Jadi ya bijak-bijaklah menahan diri, mengendalikan diri. Kalau ada hal-hal bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau ada hal-hal yang bisa disikapi dengan bijak, ya udah hadapilah dengan bijak gitu. Oke, aku rasa seperti itu. Jadi sampai di sini dulu ya. Ini buat Capricorn, beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.